أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكروبين الرحمين وجميع الملائكة وإلى حضرة jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ali kulli nasabi kulli al mu'minin wa jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in jami'il ulama wal auliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin khususan la hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sayyidina Syekh Bil Hasan Asy-Syadzili sayyidina Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Asyidi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Syekh Aswawi wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina Husain Ki Ahmad Jazuli bin Radiyah Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli Kiai Hamim Jazuli Kiai Fuadman M Jazuli Kiai Munif Jazuli wa Kiai Mahfud Sirat ila hadrati Abi wa Badriya wa Kiai Mahfud Sirat ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar Ahmad Hamad Abi Khatib Ibu Khatimah Bahbana Rasul Jabal Jami' Amwatina wa ila hadrati jami' ahli dirasman dalam al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati Mbah Said Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Kuit Mbah Haji wa Mbah Mansur wa Mbah Yahjir wa Mbah Ubaidah wa Mbah Baitimiyati wa ila hadrati jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله wa auha rabbuka ilan nahli sampun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 69. Tengriki masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, membahas mengenai tentang yang namanya lebah ataupun tawon. Tengriki Allah Ta'ala ngendikan summa kuli min kulli samarati. Sekarang kita ini mulai membahas yang namanya makanan-makanannya tawon itu apa saja. Ini nanti akan mengungkap fakta ini. Yang namanya makanan tawon itu apa? Kemarin kan kalau ayat kemarin kan sudah dijelaskan bahwa yang namanya tawon itu mampu memiliki kecerdasan yang sangat hebat. Itu tidak lain tidak bukan karena memang alasannya Allah Ta'ala memberikan wahyu ilham terhadap yang namanya tawon. Hingga tawon itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam hal-hal yang kemarin sudah kita bahas, kita sebutkan. Lah kemudian sekarang Al-Quran itu membahas mengenai makanan tawon. Ini penting Pak. Karena kenapa kok Al-Quran kok sampai membahas yang seperti ini? Karena terkadang banyak orang-orang di luar sana itu di negeri-negeri barat itu banyak yang masuk Islam megur gara-gara neliti masalah tawon. Ini banyak sekali. Lah sekarang kita langsung saja ke ayatnya. Summa kuli min kulli samarati fasluki. Summa kuli min kulli samarati. Kemudian makanlah wahai tawon dari semua bentuk buah-buahan. Tengriki Allah Ta'ala ngendikan, Allah Ta'ala berkata memerintahkan terhadap tawon agar tawon itu memakan terhadap buah-buahan. Lah tengriki didawuhaken seperti yang ada dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh. Kata-kata min kulli samarat, minnya ini apakah maknanya untuk litab'id? Berarti kalau litab'id itu maknanya hanya sebagian, makanlah dari sebagian buah-buahan. Ataukah maknanya min itu untuk ibtida'il ghayah, makanlah mulai dari buah-buahan. Tengriki beliau mengungkap sebuah fakta. Ini beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengungkap sebuah fakta, sebenarnya makanannya tawon itu apa? Apakah buah-buahan ataukah yang lain? Beliau tengriki ngendika. Dawuhnya beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi wa ra'aitu fi kutubit tibbi annahu ta'ala dabbara hadzal alam ala wajhin.
Saya melihat membaca di dalam kitab-kitab kitab-kitab yang membahas urusan kedokteran, ilmu kedokteran, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengatur seluruh alam ini dengan sebuah bentuk yang berupa wa huwa annahu yuhdisu fil hawa'i wa huwa annahu yahdisu fil hawa'i illun latifun fil layali. Jadi merupakan sebuah bentuk aturan Allah Ta'ala di dalam mengatur alam ini adalah Allah Ta'ala itu mengatur ketika di waktu malam banyak sekali embun. Kenapa? Di waktu malam itu banyak sekali yang namanya embun. Kemudian dilanjutkan lagi sama daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa yaqa'u dzalika tillu ala auraqil asyjar. Embun itu ketika malam kan menyebar di mana-mana. Dan mendaratnya embun tersebut itu terletak pada auraqil asyjar atau pada dedaunannya pepohonan. Faqad takunu tilkal ajza'atil liyah latifatan shahiratan mutafarriqatan al-auraq wal azhar. Dan embun-embun tadi itu ada yang besar, ada yang kecil dan menyebar pada dedaunan, bahkan juga menyebar terkadang di dalamnya di dalamnya sebuah bunga. Waqad takunu kasiratan bihaisu yajtami'u minha ajza'un mahsusah. Terkadang itu juga buahnya embun. Ini bahas mengenai tentang permasalahan embun dulu. Ini nanti ada hubungannya. Lah, ini. Kemudian ini kenapa kok membahas masalah embun? Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan, fa huwa mislu taranjabin fa innahu tilun yang zilu minal hawa wa yatamu ala atrafi turafa fi ba'dil buldan wa dzalika mahsus. Maksudnya pembahasan embun di sini beliau dawuh fa huwallazi alhamallahu ta'ala hadan nahla hatta annaha taltaqitu tilka dzarrati minal azhar wa awraqil asyjar bi afwahiha wa taquluha wa taqtadi biha. Jadi beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa yang namanya tawon itu diberi ilham sama Allah Ta'ala agar yang namanya tawon ini memakan embun-embun yang berada di dalam sebuah bunga ataupun di dalam dedaunan pepohonan. Itu dimakan semuanya, diminum semuanya oleh tawon. Bahasanya beliau di sini taltaqitu tilka dzarrat minal azhar wa uraqil asyjar bi afwahiha wa taqula wa taqdadibiya. Ini merupakan makanan bagi tawon. Jadi tawon ini makanannya adalah embun-embun yang berada di dalamnya bunga ataupun berada di daun-daun pepohonan. Dan dilanjutkan fa idza syabi'at iltaqatat bi afwahiha marratan ukhra syai'an min tilkal ajza. Lek wetenge tawon, kalau perutnya tawon itu sudah kenyang, maka tawon itu tadi akan tetap meminum, akan tetap mengambil embun-embun itu tadi dan diletakkan di mulutnya. Tujuannya apa? Agar dibawa pulang ke sarangnya. Ling-lingan. Jadi hewan ini satu-satunya hewan yang saya tahu bahwa ketika dia itu mencari makanan, dia ini bontrot, bahasanya ngono ya. Bontrot ngomong lagi sampai tawon gitu. Aku ngerti ya. Jadi tawon itu ketika dia itu sudah kenyang, maka tawon itu membawa embun yang dia serap daripada embun yang ada di pepohonan, maksudnya di daun-daunnya pepohonan ataupun di dalamnya sebuah bunga itu dibawa pulang oleh tawon. Nah, iki lho, wa dhahabat ihdiha ila buyutiha wa ta'adha hunaka. Jadi tawon ki lek wis waret, itu justru makanannya atau istilahnya embunnya itu tadi itu dibawa pulang. Tujuannya untuk diletakkan di sarangnya. Li'anha tuhawilu an tadakhira li nafsiha ghidaaha. Karena memang sing jenenge tawon itu punya kebiasaan membawa dan menyimpan makanan. Jadi tawon kayak jenenge semut meneh. Semut kan ya padha ya. Semut kan biasanya kan ya nggawa panganane nang sarange. Lah, baru fa idza jtama'a fi buyutiha min tilkal ajza'i atilliya syai'un kasirun fadzaka huwal asal. Kalau tawon itu sudah mengumpulkan yang namanya embun itu tadi, ya, embun itu mang wis digawa mulih nang sarange sudah mengumpul banyak sekali, maka itulah nanti yang lama-lama berubah menjadi madu. Nah, ini satu pendapat yang dinukilkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini nanti kita bandingkan lagi. Lah tapi wa minan nas, tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan innanah la ta'kulu minal azhari at-thayyibah wal awraq al-mu'attarah asya'a. Tapi ada yang mengatakan, sebagian orang itu berpendapat bahwa yang dimakan oleh tawon itu bukan embun. Yang dimakan adalah bunga-bunga dan juga godong atau dedaunan yang wangi. Itu menurut satu pendapat ada yang mengatakan justru bukan memakan embun, tapi memakan
napa? Bunga-bunga dan juga dedaunan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kemudian summa innahu ta'ala yuqallibu tilkal ajsam fi dakhil badaniha asalan. Kemudian setelah mengkonsumsi yang namanya dedaunan dan juga bunga-bunga yang bagus yang baik itu, akhirnya Allah Ta'ala merubah dedaunan dan juga bunga-bunga tersebut di dalam badannya tawon berubah menjadi madu. Summa inna hataki umaratan ukhra fadzalika wal asal. Pendapat yang kedua ini kemudian si tawon itu memuntahkan hasil daripada pemasakannya dedaunan ataupun bunga yang dimasak di dalam badannya, kemudian ia muntahkan menjadi tawon. Jadi pendapatnya ada dua ya. Tawon itu madu itu asalnya apa? Dalam hal ini ada dua. Kita simpulkan ada dua. Pendapat yang pertama mengatakan yang namanya madu itu berasal daripada embun-embun yang diserap oleh tawon dari dedaunan ataupun dari dalamnya bunga. Kemudian ketika dia serap sampai makan sampai kenyang, berarti kan makanannya memang embun gitu. Sampai kenyang, kemudian memang tawon itu mengambil lagi, dia masukkan mulutnya hingga kemudian dia bawa pulang ke sarangnya. Nah, ketika embun ini sudah terkumpul banyak, lama-lama embun ini berubah menjadi madu. Menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebenarnya tawon itu yang dimakan bukan embun, tapi yang dimakan adalah dedaunan yang bagus. Juga yang dimakan adalah bunga-bunga yang bagus. Itu menurut satu pendapat. Nah, kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini beliau itu menjelaskan mana pendapat yang lebih unggul daripada dua pendapat ini. Beliau mengatakan seperti ini. Wal qaulu al-awwal aqrabu ilal aqli wa asyaddu munasabatan bil istiqra'. Ini mulai pembahasan sains. Ada yang ngaji tafsir tapi sing dibahas sains. Beliau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh, qaul yang awal yang mengatakan bahwa yang dimakan atau asalnya sebuah madu itu merupakan sebuah embun yang diserap oleh tawon setelah dia kenyang makan kemudian dia bawa pulang sampai terkumpul banyak, itu kemudian menjadi madu. Itulah pendapat yang lebih unggul. Itu pendapat yang lebih unggul. Lebih unggul kenapa? Karena sudah dalam pemahaman akal itu sangat dekat, sangat masuk akal dan sangat sesuai dengan penelitian yang telah disepakati oleh para ulama. Karena apa? Karena tinggi akan fa inna tabi'ata taranjabin qaribatun minal asal fi tu'mi wa syakli. Ya, karena banyak hewan-hewan yang mirip bentuknya dengan tawon. Seperti lek nang desa-desa itu biasanya apa ya? Sing rupane tawon ini biasanya apa? Sing ngrokokno madu, mengeluarkan madu bisa nih lho. Jenenge apa? Kelanceng. Ya, tahu ngerti kelanceng ora nek? Wes jan wong desa tapi kayak orang desa. Itu dari segi bentuk dan juga anunya itu sama seperti halnya tawon bisa menghasilkan madu. Dari segi bentuk dan juga anunya itu hampir sama. Lah tidak ada wala syakka annahu tilun yahdusu fil hawa'i wa yaqau ala atrafil asjari wal azhar fakadha hauna. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa aidon fa nahnu nusyahidu anna hadan nahla innama yatahudda bil asal. Kita sudah pernah melihat, meneliti dan benar-benar melihat bahwa yang namanya tawon itu terkadang memakan terhadap madunya. Baleni mana? Yang namanya tawon itu telah dilihat oleh banyak orang bahwa yang namanya tawon itu memakan terhadap madunya. Sehingga bisa kita simpulkan fa'alimna annaha innama nahtadi bil asal. Sehingga kita simpulkan bahwa dia itu makanan pokoknya itu adalah madu. Wa annaha innama taqwal asjar wal azhar li anna tahdidi bidil kal ajza'atiliyah al asaliyah al waqi' minal hawa aliyah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sing jenenge madu iku mang kalau ternyata kok terbukti bahwa madu itu terkadang dimakan oleh tawon, berarti ini menunjukkan bahwa memang asalnya madu ini adalah embun yang dulunya sudah dia kumpulkan dari dedaunan dan juga dari dalamnya dari dalamnya bunga. Itu paham enggak? Kan tadi kan disepakati dari awal. Sehingga pendapat yang pertama ini lebih masuk akal dan juga lebih cocok terhadap yang namanya sebuah penelitian. Ya, tadi kowe ngerti kowe, Ini penelitian tenan. Aslinya aku bahas ngene iki bolak-balik matur to. Aku lek bahas sains, belajare ki langsung teko kitab fikih, Iki wedine kok ana dokter utawa sapa ngono. Kan tak upload iki. Wedine kok ana dokter sing ternyata istiqra'nya berbeda, tapi enggak masalah. Kita enggak usah takut. Kita adu data mawon. Kita kan juga enggak ngawur, kita juga ada referensinya. Pun kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya masalah tawon itu ya, masalah tawon itu berarti ada dua kesimpulan. Ada yang mengatakan memang makanannya adalah embun. Ada yang mengatakan itu memang embun. Satu, yang nomor dua, itu makanannya adalah dedaunan yang bagus dan juga bunga-bunga yang bagus. Tapi menurut pendapat yang
lebih masuk akal dan lebih cocok dengan penelitian seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini pendapat yang pertama, yaitu makanannya adalah embun. Terbukti nopo? Karena memang sing jenenge tawon itu memakan embun-embun yang ada di dedaunan dan juga yang ada di dalamnya bunga. Kemudian dia serap, dia makan sampai dia kenyang. Setelah kenyang, dia serap lagi, dia masukkan ke dalam mulutnya untuk dengan tujuan agar bisa dibawa pulang ke sarangnya. Ben digawa mulai nang sarangi. Ngono lho. Otomatis kalau dibawa pulang ke sarangnya tujuannya nopo? Agar dia itu bisa menyimpan makanan. Dan ketika kok embun itu sudah tersimpan banyak di sarangnya, lama-lama menjadi napa? Madu. Dan ketika sudah menjadi madu itu pun terkadang masih dikonsumsi oleh tawon. Ini penelitian. Ini bahasanya awake terima jadi ya. Gak perlu penelitian. Jadi kowe lek ono wong ahli madu wis punya pendapat. Punya bahan obrolan kowe. Sehingga ini lebih cocok daripada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimakan oleh tawon itu merupakan dedaunan dan juga bunga-bunga yang bagus, yang wangi. Karena pada hakikatnya kalau seperti itu kan nanti dimakan sudah masuk perut. Sudah masuk perut kemudian diolah sama perutnya tawon, akhirnya dia muntahkan lagi menjadi madu. Maka itu nggak cocok. Itu satu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Summa kuli min kulli samarati kalimatu min tengah iki dikatakan libtida'il ghayah wala takunu litab'id. Kemudian hendaklah kamu memakan. Mana tengah iki ngendikaken min kulli samarat dari semua macam-macamnya buah-buahan. Jadi juga tawon itu juga memakan terhadap yang namanya buah-buahan. Memakan terhadap buah-buahan bahkan aykhul buha wa murriha tayyibiyah wa rutiyah. Termasuk seperti yang disebutkan kemarin di dalam awal surat An-Nahl, termasuk daripada keajaiban yang dimiliki tawon adalah tawon ini sangar tenan, Pak. Sangare apa? Tenger iki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki lho. Waqtilafi alwani ma yakhruju minha wa ja'liha syifaan. Madu ini nanti lama-lama bisa digunakan sebagai penyembuh dan juga obat, padahal ma'akliha min kulli samaratin nafi'ah wa dharrah wal halwah wal murrah wa ghairu dzalik. Panganane tawon itu semua bentuk buah-buahan, baik itu buah-buahan yang bermanfaat, bahkan buah-buahan yang beracun pun itu dimakan sama tawon. Baik itu buah-buahan yang manis ataupun bahkan buah-buahan yang pahit, semua dimakan sama tawon, kemudian hasilnya itu menjadi madu yang bermanfaat dan juga manis. Padahal mang sing dipangan racun. Padahal sing dipangan mang itu ono sing pahit. Tapi sing metu iki dadi napa? Madu. Yang mana notabene madu itu manis, selalu manis dan menjadi obat. Itu daunnya beliau seperti itu. Kemudian beliau di kelanjutan ayatnya fasluki ay khalli subula rabbiki ay turuqahu fi talabil mar'a. Maka hendaknya kamu wahai tawon, hendaknya engkau menapai jalannya Tuhanmu. Artinya jalannya Tuhanmu di dalam mencari tempat makanan. Ya. Jadi cara tawon niku dululah dalam keadaan jalan kamu mencari makanan itu dipermudah sama Allah Ta'ala. Mulane dawuh beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Nasiri jam'u dalulin halun minas subul. Ya, ini merupakan jamak daripada lafaz dalulin dalam keadaan mudah, ringan, hina. Ai musakhkharatan laki, yakni jalannya Tuhanmu di dalam mencari makan buat kamu itu akan dipermudah untukmu. Fala ta'suru alaika, maka kamu enggak akan kesulitan untuk mencari makan. Ya, kamu wahai tawon tidak akan kesulitan untuk mencari tawon, bahkan wa in tawa'arat, walaupun itu sangat sulit. Wala anil audi minha, dan kamu tawon itu tidak akan tersesat, kesulitan untuk kembali. Ini jaminan, Pak. Ini merupakan cara Allah Ta'ala mengatur jalan makannya tawon. Sampai Allah Ta'ala ngendikan hendaknya kamu wahai tawon menapai jalan Tuhanmu di dalam mencari makanan untukmu. Kamu mencari makanan, tempat makanan. Jadi tawon kok masih omane kok atau dari tempat dia mencari makan, dia tidak akan kesulitan yang pertama. Yang kedua, dia juga tidak akan tersesat untuk kembali ke sarangnya. Ya, paham ya? Itu ngaten. Bahkan wa'in ba'udat, sekalipun tempat mencari makannya tawon itu sangat jauh sekali, tawon tidak akan pernah kesulitan untuk makan dan tidak akan pernah kesulitan untuk kembali. Wakilan nadhamir fi usluki ay munqadatan lima yuratu minki. Ada yang mengatakan bahwa lafaz dululan itu merupakan sebuah dhamir, merupakan sebuah hal daripada dhamir yang ada pada lafaz
yang ada pada lafaz usluki. Sehingga kalau dimaknai berarti ai munqadatan lima yuradu minki. Dalam keadaan kamu wahai tawon itu nurut terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala darimu. Nah sekarang kita memahami lebih dalam. Fasluki subula rabbiki ini artinya adalah aywal makna summa kuli kulla samratin tashtahinaha fa idza akalta fasluki subula rabbiki fit turuqil lati alhamaka wa afhamaka fi amalil asal. Au yakunul murad fasluki fi talabitil kasamarat subula rabbiki. Jadi ngeten, maknanya fasluki subula rabbiki ini ada dua tafsiran. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsiran yang pertama bisa ditafsiri seperti yang ada dalam kitab tafsir Jalalain. Artinya ini perintah untuk tawon untuk menapai jalan yang sudah disiapkan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk tawon mencari makanannya dengan mudah dan tidak akan tersesat sekalipun tempat makannya itu jauh daripada sarangnya, dia akan tetap kembali dengan mudah. Itu menurut satu pendapat. Nah, kemudian menurut pendapat yang kedua, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, fasluki subula rabbiki ini bisa diartikan kemudian hendaknya engkau menapai jalan Tuhanmu di dalam menjadikan makanan yang sudah kamu makan itu kamu jadikan sebagai madu. Ada yang menafsiri seperti itu. Bon. Nah ini kita lanjutkan tentang potongan ayat yang selanjutnya. Yakhruju mim butuniha syarabun. Yang keluar dari perutnya tawon itu tadi sebuah minuman. Ini kita bahas. Keluarnya madu yang dianggap sebagai minuman itu tadi, itu apakah daripada perut ataukah daripada mulut? Ini seperti didaukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini melihat terhadap tetap mengacu kepada perkhilafan yang awal tadi. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, yang ini didauhakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini didauhakan. Ini ada anna hadza ruju'un minal khitab ilal ghaibah. Jadi tangriki itu Allah Ta'ala yang asalnya menghitopi terhadap tawon, kemudian ganti redaksi iltifat anil khitab ilal ghaibah. Langsung berubah menjadi yakhruju min butuniha syarabun. Lah maksud dan tujuan Allah Ta'ala iltifat di sini ya, iltifat anil khitab ilal ghaibah, tujuannya adalah menyebutkan keadaan-keadaan yang seorang manusia itu bisa mengambil pelajaran dari keadaan-keadaan tersebut atas kuasa Allah Ta'ala, atas hikmah yang dimiliki Allah Ta'ala, atas sebuah keindahan dan runtutnya Allah Ta'ala di dalam mengatur alam ini, baik alam yang sebangsa bawah ataupun alam yang sebangsa atas. Maka seolah-olah Allah Ta'ala itu setelah menghitopi terhadap tawon dengan apa yang telah disebutkan, kemudian Allah Ta'ala menghitopi terhadap manusia dan seolah-olah berkata, sesungguhnya kami telah mengilhamkan terhadap tawon ini dengan terhadap keajaiban-keajaiban yang telah disebutkan. Dengan tujuan apa? Agar keluar daripada perutnya sebuah minuman yang berbeda-beda warnanya. Ini dilanjutkan pembahasan yang kedua. Ini membahas mengenai tentang permasalahan yakhruju min butuniha, keluar dari dalamnya atau keluar dari dalam perutnya. Ini kembali lagi ke pijakan awal tadi. Sebenarnya kita tinggal menyesuaikan dengan perkhilafan yang telah kami sebutkan yang di awal. Kalau kita mengikuti bahwa yang namanya madu itu berasal daripada embun-embun yang telah diserap oleh tawon ataupun lebah ya, dari embun-embun yang ada di dedaunan pepohonan ataupun yang berada di dalamnya bunga, maka kalau seperti itu maksudnya mimbutuniha ini berarti keluarnya bukan dari perut, tapi keluarnya adalah dari mulut, berarti keluar dari dalamnya tawon. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang namanya madu itu merupakan hasil daripada tawon memakan dedaunan dan juga bunga-bunga yang kemudian dia makan, dia konsumsi, kemudian setelah dikonsumsi kemudian dimuntahkan lagi. Berarti maknanya mimbutuniha dari dalamnya itu bisa dimurati dari dalamnya mulut atau dari dalamnya perut. Tinggal kita mengikuti khilaf yang mana, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, syarabun mukhtalifun alwanhu fihi syifa'ul linnas. Allah Ta'ala niku ngendika, sifate madu itu ada 3. Sifatnya madu itu ada 3. Sifat yang pertama, kaunuhu syaraban. Madu itu menjadi sebuah minuman.
Kita bisa melihat bahwa yang namanya madu itu terkadang memang diminum secara sendiri. Yang madu tok langsung diminum. Ada yang seperti itu. Ada yang model yang kedua, yaitu madu itu dijadikan sebagai bahan ataupun komposisi sebuah minuman. Berarti benar, yang namanya madu itu memang menjadi sebuah minuman. Baik memang madu itu sendiri saja yang diminum atau dicampur dijadikan sebuah komposisi bagi minuman-minuman yang lain. Bon, itu satu. Sifat yang pertama bagi madu adalah syarabun, sebuah minuman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, huwa al-asal, yaitu madu maksudnya. Wasifat asaniyah, sifatnya madu yang kedua adalah mukhtalifun alwanuhu. Madu itu berbeda-beda warnanya. Madu itu macam-macam warna nih. Ana teng mriki dingendikaaken. Melakno teng mriki niku dingendikaaken. Ini lho, Cak. Madu itu bahkan madu iku ana sing kalane warnane madu merah. Ana madu iku madune iku madu warna putih, ana madu iku warna kuning. Ya. Jadi teng mriki iku disebutkan modelnya madu itu ada 3. Ada madu kuning, ada madu putih, ada madu kuning. Merah, putih, kuning. Saiki ana maneh, ya. Soalnya kancaku dhewe ya bakulan madu. Madune iku madu hitam. Apa tujuan Allah Ta'ala itu maksud daripada kenapa kok menyebutkan macam-macamnya madu itu, kok ada yang sampai warnanya itu merah, putih, kuning, bahkan ada yang hitam. Madu Sumatera itu. Ngeriki disebutkan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, tujuan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam madu yang dihasilkan oleh tawon itu warnanya berbeda-beda, tidak lain tidak bukan adalah wal maksud minhu ibtalul qauli bit-tabai. Ini untuk membantah anggapan orang-orang yang menganggap bahwa keluarnya madu daripada tawon itu merupakan sebuah proses alam. Ya, iling-ilingan. Keluarnya madu daripada tawon dengan berbeda-beda macam hasilnya, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, itu untuk membantah terhadap ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa keluarnya madu itu berdasarkan sebuah proses alami. Itu bukan proses alami. Karena apa? Li'anna hadzal jisma ma'a kaunihi mutasawiyat tabi'ah lama hadasa ala alwanin mukhtalifatin. Karena kalau kita pikir lebih dalam, mestinya kalau yang dimakan sama, ya toh? Kemudian tawonnya juga sama. Niscaya tidak akan berbeda-beda apa yang dihasilkan. Mesti dipangan ya podo. Ya, yang dikonsumsi sama, kemudian yang mengkonsumsi yakni tawonnya, lebahnya itu juga sama, tapi kok hasilnya itu berbeda-beda. Ada yang warna merah, putih, kuning, bahkan hitam. Itu tidak lain tidak bukan adalah berarti itu menunjukkan dalladzalika ala anna hudusatil kal anwani bitadbiril fa'il mukhtar lali ajli ijadit tabi'ah. Itu agar menunjukkan bahwa pada hakikatnya munculnya terlahirnya madu daripada sebuah tawon itu merupakan sebuah proses yang telah diatur oleh Allah Ta'ala, bukan merupakan sebuah kejadian yang sifatnya alami yang ada pada tawon. Paham ya? Kalau secara akal kan yang ngono tuh. Kalau secara akal yang dikonsumsi sama, ya toh? Panganane podo. Marane yang mengkonsumsi ya podo-podo tawone. Kok bisa hasilnya beda? Kalau memang itu dikatakan sebagai watak yang sifatnya itu terjadi secara alami, harusnya nggak beda. Kalau barang yang dikonsumsi sama, kemudian yang cara bahasanya tawon itu pabrike ya, mesine ya podo, mestinya hasilnya juga sama. Sehingga kalau ternyata yang dimakan sama, mesinnya sama, tapi kok hasilnya, mesin itu maksudnya ya tawon dalam mengkonsumsi itu kok ternyata kok beda yang dihasilkan, ya berarti itu menunjukkan bahwa adanya tawon itu bukan karena proses alami. Adanya madu yang dihasilkan dengan model-model warna itu bukan atas dasar proses alami. Akan tetapi itu merupakan sebuah dalil bukti bahwa itu semua merupakan Allah Ta'ala yang mengatur terhadap hal itu. Yes. Ya, yang dipahami ya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, sifatnya madu yang ketiga adalah bihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu terdapat sebuah kesembuhan bagi seluruh para manusia. Aiminal auja, dari segala macam penyakit. Jadi madu itu dikatakan di dalamnya terdapat sebuah kesembuhan. Karena kila li ba'diha, ada sebagian yang mengatakan bahwa li ba'diha tidak semua penyakit, tapi cuma sebagian penyakit saja. Sebagian ulama mengatakan itu merupakan obat hanya untuk sebagian penyakit satu.
Kama dalla alaihi tangkiru syifaun, seperti yang mana ini merupakan disimpulkan oleh para ulama dari nakirahnya lafaz syifaun. Aulikul liha bidhamimatihi ila ghairihi. Ada yang mengatakan bahwa madu itu merupakan obat bagi seluruh penyakit, tapi dengan adanya komposisi lain. Lain. Itu menurut sebagian pendapat. Tapi pendapatnya Imam Syekh Jalaluddin Asyuyuti, beliau dawuh, aqulu wa biduniha biniyatihi. Ya, ada yang mengatakan menurut Syekh Jalaluddin Asyuyuti, yang namanya madu itu merupakan sebuah obat bagi seluruh penyakit, tapi syaratnya siji, diminum dengan tujuan untuk menjadi obat. Diminum dengan tujuan agar menjadi sebuah penyembuh. Ya, jadi tujuan minum madunya itu kita itu sebisa mungkin jangan cuma untuk enak-enakan saja. Tapi tujuan meminum madu itu agar untuk menyembuhkan penyakit. Kenapa kok beliau berani, Syekh Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitab tafsirnya ini kok berani menyatakan bahwa yang namanya madu itu merupakan obat bagi seluruh penyakit, tapi syaratnya satu, diminum dengan niat untuk kesembuhan. Dasarnya beliau adalah waqat amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man istatlaqa alaihi batnuhu rawahu asy-syaikhani. Karena dasarnya adalah baginda Nabi ini pernah memerintahkan terhadap salah seseorang, pernah memerintahkan untuk meminum madu terhadap seseorang yang sakit murus. Perutnya itu sakit murus. Murus ini ya kalau secara bahasa kitabnya. Murus itu loro sakit yang maknanya itu dia perutnya itu terus, buang air besar terus. Ya, itu maknanya murus. Bahkan dikatakan di dalam beberapa kitab, orang itu kalau sakit murus, sakit terus atau dia itu berak terus, itu kalau tidak segera diobati dan ini berkelangsungan terus, dia bisa sampai meninggal. Lah itu diberi obat sama baginda Nabi, sama baginda Nabi, obatnya adalah nopo? Dengan meminum madu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syaikhani, Syekh Jalaluddin, di sini namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Muslim. Nah sekarang ini saya perlu menukilkan terhadap dawuhnya yang ada di dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku dawuh ngeten. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya madu itu kan merupakan sebuah obat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Kalau sampai ada orang membantah, loh saya ini sudah minum madu, tapi kok tidak lekas sembuh ya? Padahal saya ini sudah minum madu, dan katanya madu itu merupakan obat bagi seluruh penyakit. Maka ini dijawab. Yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya. Beliau itu dawuh seperti ini. Wasani marawa Abu Sa'idin Al-Khudri annahu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna akhi yashtaki batnahu. Diceritakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk salah satu sahabat sing ahli nyowo. Jadi biyen zamane sahabat iku ana sahabat sing ahli nyowo jenenge sinten? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki sowan dumateng Kanjeng Nabi. Dalam keadaan laki-laki tersebut itu wadul dumateng Kanjeng Nabi bahwa saudara laki-lakinya itu sakit perut. Bukan sakit perut mek gur mules ngoten tok, sakit perut sing tenanan. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan dawuh iskihi asalan. Berilah dia minum madu. Fadhahaba. Akhirnya dia pulang. Kemudian dia pulang lagi, setelah dia pulang dia kembali lagi terhadap Kanjeng Nabi. Akhirnya dia protes nang Kanjeng Nabi. Faqala qad saqaitu falam yuhni anhu syai'a. Kanjeng Nabi, kula niki pun saudara laki-laki saya itu sudah saya beri minum madu. Tapi gak ada efeknya sama sekali. Protes nang Kanjeng Nabi, padahal wis dikei minum madu tapi enggak berefek sama sekali. Sik loro wae. Nyar Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Faqala alaihi salatu wasalam idhab wasqihi asalan. Jajal ombyono madu maneh dulurmu iku. Ternyata fadhaba fasaqahu. Akhirnya dia dikasih minum lagi untuk yang kedua kalinya, dikasih minum madu lagi untuk yang kedua kalinya, akhirnya faka'anna manasyata min iqalin. Akhirnya sembuh seolah-olah dia itu lepas daripada tampar yang mengikat kepada badannya. Nah, marono sowan maneh, bocah iki sowan maneh nang Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ku dawuh nang si laki-laki ini tadi. Laki-laki yang pertama tadi protes gara-gara gak berefek. Protesnya napa? Shadaqallah wa kadzaba batnu ahik. Maha benar Allah
dan bohong perutnya saudaramu itu. Artinya ya nopo? Wa hamalu qaulahu sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Ini artinya ala qauli fihi syifa'ul linnas. Maha benar Allah taala. Artinya nopo? Maha benar Allah taala dalam sabdanya yang mengatakan bahwa di dalam madu itu ada sebuah kesembuhan bagi seluruh para manusia. Dan artinya wa kadzaba batnu akhika, dan telah bohong perutnya saudara kamu. Itu artinya nopo? Seperti yang didawahkan kalian Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, artinya adalah la'allahu alaihi salam alima binuril wahyi anna dzalikal asal sayadharu nafuhu ba'da dzalik. Kanjeng Nabi itu dengan cahaya wahyu mengetahui bahwa yang namanya madu itu akan tampak manfaatnya di dalam jangka waktu beberapa waktu. Sehingga falam malamnya dhar naf'uhu fil hal ma'anahu alaihi salam kana aliman bi annahu sayadharu naf'uhu ba'da dzalik kana dzalika jariyan majral kadhib walihada sabab atlaqu alaihi hadzal lafdh. Jadi gampangannya ngomong, dan bohong perutnya saudara kamu ini karena Kanjeng Nabi itu tahu bahwa yang namanya madu ini akan bermanfaat walaupun tidak langsung. Sehingga ketika manfaatnya madu itu tadi tidak tampak langsung kepada perutnya saudaranya seseorang yang matur di mata Kanjeng Nabi ini, akhirnya seolah-olah perutnya itu bohong. Paham ya? Tadi kemang. Bahkan ini sudah sepakat, para dokter itu sudah sepakat bahwa yang namanya madu itu bisa dijadikan obat untuk sakit mah. Jadi neopor dokter itu kan yang namanya mah itu termasuk penyakit yang katanya itu gak ada obatnya, gak bisa sembuh. Tapi juga menurut penelitian riset itu mengatakan bahwa salah satu obatnya sakit perut, mah atau asam lambung, pokoknya sakit perut itu adalah madu. Kita kan Daniel. Penyakit yang paling gede itu tidak lain tidak bukan, asalnya semuanya itu adalah dari lambung, sehingga lari kemana-mana. Namun kok Kanjeng Nabi itu wis dawuh, obatnya sakit perut, jero perut apa ae kena jerone perut iki ono apa akeh ini. Itu semuanya obatnya adalah napa? Madu. Cuma emang ya, kalau ada yang protes, ke orang ndang waras seperti yang salah seorang sahabat sing matur nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis mari tak kei madu ora ngefek sama sekali. Matur nang Kanjeng Nabi kok ngono, akhirnya disuruh sama Kanjeng Nabi untuk meminumnya untuk yang kedua kalinya, kemudian dia sembuh. Berarti kita sepakat sampai Kanjeng Nabi dawuh sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Maha benar Allah dan bohong perutnya saudara kamu. Artinya berarti madu itu akan menjadi sebuah obat bagi seluruh penyakit, terutama penyakit yang urusannya itu napa? Perut. Penyakit paling gede itu awal itu ke perut. Ini nanti bahas lagi di ayat lain, nanti seru lagi di pembahasan ayat lain ini. Mulano, yes, kita bahas sekarang enggak apa-apa. Mulano, biyen niku ono seorang dokter kafir. Ono dokter kafir. Matur nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku iki pegah mlebu Islam. Nang Islam iku gak ono pembahasan ilmu kedokteran sama sekali kok. Ya maklum kan, karena memang dasarnya dia itu adalah seorang dokter. Tentunya dia itu akan tertarik kepada suatu hal, baik itu agama ataupun yang lainnya, ketika sejalur dengan apa yang telah dia tapai, apa yang telah dia dalami. Sampai dia berani matur ke Kanjeng Nabi seperti itu maturnya. Bukan itu saya lupa itu ke maturnya ke Kanjeng Nabi atau ke salah seorang ulama, saya lupa. Coba nanti kita cari lagi referensinya. Akhirnya ulama itu menjawab, "Loh, jadi sapa? Jadi sapa agama Islam iku tidak mengajarkan yang namanya sebuah ilmu kedokteran. Islam itu sangat mengajarkan terhadap yang namanya ilmu kedokteran. Teng ayat kedokteran yang paling induk ya bahasanya. Teng mriki ayatnya disebutaken. Tak sebut lagi ayatnya. Teng mriki ayatnya ayat kedokteran yang disebutkan. Saya ingat saya ini ulama ini, seorang ulama yang ditanyai. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki kan seperti yang didawahkan. Rahmatu itu ya. Dari ayatnya teng mriki dingendikaken ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ulama iku mang nyebutno ayat iki mang tok. Ayat surat Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian semua dan minumlah kalian semua tapi wa la tusrifu. Jangan berlebihan.
Setelah si dokter ini mendengarkan si ulama ini membacakan ayat summa kulu washrobu wala tusrifu, makanlah minumlah namun jangan berlebihan, langsung si dokter itu, ya udah, saya kalau setelah mendengarkan ayat itu saya mau masuk Islam. Karena menurut riset dokter mengatakan bahwa hampir 80% ke atas yang namanya penyakit itu kebanyakan itu berangkatnya dari perut. Yang mana perut itu berangkatnya adalah kebanyakan makan, kebanyakan minum. Pola makan, pola minumnya itu tidak beraturan. Paham ya? Akhirnya masuk Islam gara-gara ini. Karena makan bolak-balik mati. Akeh-akeh penyakit itu ya berangkatnya toko makanan dan juga minuman yang berangkatnya dari lambung. Melano, ini tadi balik mana? Obat daripada semuanya itu adalah nopo? Madu. Ini disepakati oleh para ulama. Pun, ini ngoten. Rifihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu terdapat sebuah kesembuhan bagi seluruh penyakit. Semua penyakit yang penting yang perlu kita ingat adalah satu. Ngombe madu niatnya aja enak-enakan tok. Tapi niat madu diniati kesembuhan bagi seluruh penyakit yang ada di tubuh kita. Masih kita sudah tahu penyakit yang kita miliki atau penyakit yang tidak kita ketahui. Pokoknya niat ngombe madu itu diniati untuk sebuah kesembuhan dari segala penyakit baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Terakhir, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam semua hal itu tadi mulai Allah taala memberikan ilham terhadap nahl ataupun lebah itu tadi, hingga lebah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya. Kemudian ya bahkan bisa membuat rumah persegi 6 yang mana setiap perseginya itu jaraknya, panjangnya itu sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang mana ini kalau manusia nggak ada yang mampu kecuali dengan alat bantu. Manusia nggak meteran atau nggak jangka atau semisalnya. Tapi tawon gawe koyo ngono kuwi ora atik meteran. Ora atik meteran. Itu bisa. Kemudian dia bisa tahun itu bisa mencari sumber makanannya, kemudian menjadi yang namanya madu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan jus-jus atau jus-jusnya madu sehingga menjadi suatu hal yang bermanfaat dan seterusnya. Yang mana ini semua itu merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, yang mana ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhannya alam ini telah mengatur serapi itu semua makhluknya berdasarkan sebuah hikmah dan juga masalah. Ya, balik ngaji mambengi oke. Sebisa mungkin kita itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita rasakan itu semua menjadi bahan dan modal kita untuk berangan-angan, sehingga kalau kita mau berangan-angan ini akan bisa mencapaikan kita terhadap sebuah pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu kita bisa akan semakin tambah mantap dan semakin yakin atas kuasanya Allah Ta'ala. Tuhan semesta alam ini telah mengatur wujud ini semua sebegitu rapinya dengan semua bentuk kebijaksanaan dan juga kemaslahatannya. Jadi angan. Qul wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Padanana lapun